Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Terutama kepada Pak Dai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Beno Bianto Putra dengan NPM 22068200094, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia angkatan 2022. Di sini sedikit menjelaskan atau mungkin akan menjelaskan tugas besar, yaitu kompilasi dari seluruh tugas-tugas yang diberikan dari awal hingga tugas terakhir daripada itu sendiri. Pertama, mungkin saya sedikit mereview tentang biografi. Pertama, mungkin izin lagi memperkenalkan diri. Kalau dari biografi, nama saya Beno Bianto Putra. Tempat dan tanggal lahir itu di Belitang, 2 Juni 2003. Dan selanjutnya adalah alasan mengapa saya masuk atau menempuh jenjang pendidikan selanjutnya di program studi teknik mesin. Mungkin yang pertama adalah karena ketertarikan saya di bidang keteknikan dan juga mungkin lebih spesifik kepada teknik mesin. Terus juga mungkin saya bisa menganggap diri saya menyukai mata kuliah yang ada di program studi teknik mesin, dan juga mungkin akan selaras juga dengan mimpi saya menjadi seorang engineer. Terus juga mungkin itu saja dari sedikit biografi dan mengapa alasan saya ingin masuk ke jurusan teknik mesin. Selanjutnya itu terkait apa yang diajarkan dari awal kelas metode numerik yang berlanjut dari tengah semester waktu itu diajarkan terkait consciousness dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dan di sini diawali dengan conscious thinking dan kemudian diimplementasikan dengan framework DAI5 yang telah diajarkan. Dan di conscious thinking ini adalah suatu proses yang mengikut sertakan awareness, thoughts, feelings, dan perception pada momen-momen tertentu yang dibutuhkan. Dan di sini sebenarnya juga di akhir adalah kita dapat merefleksikan diri, kemudian muhasabah diri, dan juga kita bisa mengevaluasi dan mengembangkan apa yang perlu dikembangkan dari dalam diri kita. Dan di sini juga output yang diharapkan adalah untuk mencapai consciousness ini kita perlu menjadi orang yang berani untuk mengambil keputusan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian kita diajarkan terkait DAI5 method yang diselaraskan dengan atau diintegrasikan dengan mata kuliah metode numerik dengan 4 tahapan. Yang pertama intention, yang kedua initial thinking, ketiga idealization, yang keempat instruction set. Di sini intention refers to a clear and directed purpose or aim behind each action or thought. Dan ini menjadi motivasi dan dorongan kepada tiap-tiap manusia untuk dapat mencapai goals dan targetnya secara spesifik. Terus yang kedua initial thinking, di mana ini melibatkan kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi, dan merancang suatu ide berdasarkan objektif dan logical manner yang telah diberikan atau diajarkan. Kemudian yang ketiga idealization refers to the process of simplifying a complex real world problem. Jadi kita diajarkan untuk berproses dan mensimplifikasi
masalah-masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana dan juga dapat diselesaikan melalui ide-ide yang telah kita ciptakan, dan kita juga di-push untuk bisa menganalisa situasi dan kondisi yang ada. Terus yang terakhir adalah instruction set, dimana konteksnya ketika kita bergelut di dunia keteknikan, kita perlu merencanakan rencana strategis dan langkah-langkah ke depan setelah kita menciptakan ide dan kita sudah melakukan trial and error, dan juga kita juga udah coba untuk menganalisa masalah yang ada di depan. Kita harus selanjutnya kita harus menentukan langkah-langkah yang kita ambil ke depannya untuk melakukan aksi nyata dan bisa mengimplementasikan apa yang telah diajarkan. Dan di situ akhirnya tahap untuk kita mencapai achievement dan end goals dari proyek yang kita rancang. Kemudian di sini yang kedua adalah bagaimana cara saya menyelesaikan masalah dari numerical method yang diselaraskan dengan DAI5. Salah satunya saya ambil contoh adalah the heat equation in a one-dimensional rod. Di sini persamaan yang digunakan sederhana, yaitu menggunakan partial differential equation, di mana do U per do T sama dengan alfa do kuadrat U per do X kuadrat. Dan di sini sebenarnya bakal diimplementasikan bagaimana cara-cara dan tahapan-tahapan untuk mencapai penemuan jawaban dari permasalahannya. Terus juga kalau kita lihat di sini, by following these steps and using the finite difference method, kita akhirnya bisa untuk mengimplementasikan metode numerik untuk menyelesaikan heat equation for a one-dimensional rod. Terus juga kita juga di-push untuk bisa mengembangkan aplikasi saintifik dan juga memberikan solusi analitis yang notabene-nya awalnya itu dirasa sulit tapi akhirnya bisa terselesaikan. Dan mungkin implementasinya juga ya tahapan-tahapannya kita coba dari define the problem, terus juga discretization using finite difference method, dimana rumusnya itu yang pertama spatial step size, yaitu delta X sama dengan L per N. Terus time step size nya itu delta T. Kemudian untuk merepresentasikan temperatur pada posisi I dan waktunya itu N, yaitu U sama dengan N per I. Kemudian kita coba rearrange to solve untuk U sama dengan I per N itu tadi. Terus kita tentukan batasan kondisi atau boundary conditions dan inisial. Kita set U I per N itu sama dengan F X per I untuk initial temperature distribution. Terus kita apply boundary condition, dimana U I per N sama dengan U0 dan U I per N sama dengan UL untuk semua N. Kemudian kita coba implementasikan dengan algoritmanya, dimana T sama dengan 0, dan kita coba mengcoding dan mengimplementasikannya di software Python. Bisa diimplementasikan di software tersebut. Terus ya di sini sebenarnya kalau kita integrasikan dengan framework yang diajarkan tentang DAI5 yang 4 tahapan tadi, dari intention kita coba untuk mengumpulkan niat dari dalam hati, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk
bisa menyelesaikan masalahnya. Dan kita coba untuk setelah mengumpulkan niat, kita coba untuk membuat suatu uh, statement bahwa dari dalam diri kita itu kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dalam segala hal. Salah satunya adalah masalah yang ada di depan kita sekarang. Terus yang kedua, initial thinking, yaitu kita coba menganalisa tadi, menganalisis masalah, terus juga batasan dari initial condition, dan juga kita coba menganalisis potential issues yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, idealization, kita coba mensimplifikasi model dari apa yang sudah kita rancang, ide-ide yang sudah dibuat. Terus juga kita melakukan trial and error dari rancangan yang kita sudah buat, dan ketika itu sudah fix dan sudah difinalisasi, kita coba lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu instruction set, dimana kita memberikan step by step solution, terus set upgrade, terus time stepping loop, atau bisa juga kita membuat suatu timeline, target-target per waktu yang harus kita capai, yang akhirnya menuju ke end goals kita, dan akhirnya adalah output results atau output yang dihasilkan dari apa yang sudah kita usahakan selama ini. Kemudian juga ini terkait added value dari DAI 5 itu di pembelajaran yang saya sudah belajari di kelas metode numerik pada DAI, yaitu yang pertama, setelah kita diajarkan DAI 5 dan 4 tahapan tadi, added value yang didapatkan menurut saya dari segi intention sendiri, yaitu kita jadi lebih fokus dan kita menjadi orang yang goal oriented learning. Kita bisa mengeset end goals kita, objektif, terus juga kita bisa menentukan end goals yang lebih spesifik, dan kita diajarkan untuk bisa strategic thinking, dimana kita coba memformulasikan tujuan awal, set goals yang akan kita capai, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah creative and divergent thinking, idea generation, dimana ini didapat dari initial thinking, yaitu tahapan yang kedua. Karena di fase ini kita di push untuk bisa membrainstorming isu dan masalah yang bisa timbul dari ide yang kita set dari tujuan awal kita. Makanya dari sini kita dipaksa akhirnya belajar untuk menjadi orang yang lebih kreatif dan lebih bisa berkomunikasi untuk menyampaikan ide yang kita inginkan. Terus dari situ juga kita bisa dapat diverse perspektif, karena kita juga dipaksa untuk meriset dan explore different perspektif dan berbagai kemungkinan dari ide yang kita rancang. Dan di situ juga akhirnya kita menjadi orang yang lebih kritis atau think critically dan creatively. Terus juga yang ketiga dari idealization, itu mengasah critical analysis and refinement, dimana dari fase idealization ini kita coba untuk mengevaluasi dari hasil ide yang sudah kita coba trial and error. Kita juga belajar gimana transisi dari banyak hal yang abstrak ke hal-hal yang lebih spesifik dari ide-ide kita dan desain produk yang ingin kita rancang. Terus selanjutnya instruction set adalah kita menjadi orang yang lebih practical application, sama kita jadi orang yang bisa mengeksekusi plan yang udah kita rancang, karena kita di situ belajar bagaimana ngeset rencana strategis. Terus juga kita ngedevelop bagaimana cara mitigasi ketika rencana-rencana ini tidak berjalan sesuai rencana, dan di situ juga kita menyusun timeline dan time bound dari proyek yang kita kerjakan. Jadi di sini seperti
essential skills about real world project management. Terus kita juga belajar tanggung jawab karena di situ menyangkut masalah waktu dari timeline sendiri dan akuntabilitas. Kemudian selanjutnya terkait self evaluation atau muhasabah. Di sini mungkin yang masih perlu diperbaiki dari diri saya adalah time management, terus skala prioritas, terus detail orientation, dan pembagian beban kerja. Terus sebenarnya di sini berlanjut lagi ke dari soal review quiz, yaitu yang saya gunakan adalah optimizing the structural design of a bridge to minimize material usage while ensuring safety and durability. Yang kalau kita set di sini ada 4: intention, initial thinking, idealization, sama instruction set. Kita coba clear intention to optimize the bridge design using numerical method, focusing on material efficiency, cost reduction, and maintaining safety durability. Terus di initial thinking kita harapannya adalah bisa menciptakan a comprehensive list of potential optimization techniques and design ideas. Terus siap untuk ngedevelop ide-ide yang sudah kita buat. Terus idealization, kita sudah merangkai ide, di situ kita sudah tentukan material yang ingin digunakan, cost-nya, terus desain konsepnya dari jembatan yang sudah kita rancang. Terus kita juga memastikan safety dan durabilitas dari jembatan itu. Terus kita instruction set, jadi kita membuat timeline skala besar, apa yang harus kita kerjakan di depan, terus selanjutnya lagi dan selanjutnya lagi, agar di situ kita bisa memastikan kalau kita mengeksekusi plan kita, ide kita, dan desain kita secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya terkait tugas circular economy engineering with numerical method approach atau pendekatan metode numerik. Di sini sebenarnya ada 5. Yang pertama sustainable material sourcing, yaitu kita menggunakan banyak material yang ramah lingkungan untuk inovasi atau proyek yang kita bangun nantinya di masa depan. Terus modular vehicle design, dari modular vehicle design ini kita gunakan part-part yang bisa untuk dan mudah untuk diaplikasikan dan bisa mudah untuk diganti. Dan di situ kita juga menggunakan material yang bisa didaur ulang. Terus proses manufakturnya juga sebagian besar harus dipastikan material yang bisa didaur ulang menjadi material yang baru. Terus juga vehicle use, dimana kita coba menjadi konsumer yang menggunakan kendaraan umum, dan juga kita bisa merawat kendaraan pribadi kita untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus vehicle return program, yaitu ketika di zaman ini banyak sekali mobil-mobil tua, itu bisa dipastikan atau bisa diusahakan bahwa mobil itu bisa di recycle dan refurbish. Terus yang kelima adalah disassembly for parts, yaitu kita coba dismantling a vehicle to extract parts that can still be used or recycled. Jadi dari mobil tua tadi atau kendaraan-kendaraan tua, part-part yang memang masih bisa dan masih sehat untuk digunakan lagi, bisa digunakan lagi, dan bahkan bisa didaur ulang. Dan yang keenam adalah recycling of components. Ya sebenarnya masih sama aja, dari raw material hingga produk itu semua berbasiskan dengan daur ulang kayak gitu, dan bisa dipastikan bertahan lama. Itu sebenarnya inti dari circular economy yang kita integrasikan dengan engineering dan numerical method approach. Dan mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dan review dari tugas-tugas yang pada diberikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.